Dalam penjelajahan spiritual di alam baka, saya bertemu dengan seorang biksu. Biksu ini amat terkenal di alam fana. Saya sempat kaget melihat dirinya. Mengapa Anda terjerumus di sini? Karmaku berat. Bukankah nama besar Anda begitu disegani? Memang, Mengapa bisa begini? saya tidak melatih diri dan telah menyia-nyiakan waktu di lautan harta dan tahta. Bukankah aset Anda berlimpah-limpah? Memang, aset viharaku bermiliar-miliar. Bukankah Anda sering menasihati orang berbuat kebajikan? Umatku yang melakukan kebajikan, saya sendiri tidak melakukannya. Saya terperanjat dan tidak bisa berkata apa-apa. Biksu ternama ini sewaktu masih hidup pernah bersama beberapa biksu yang lain berkunjung ke rumahku. Kami pernah bertemu muka 3 kali. Saya tidak berani menyebut biksu ini sebagai maha biksu di hadapannya. Saya teringat sebuah cerita kuno yang amat dikenal di kalangan umat Buddha. Banyak orang mengetahui cerita tersebut, tapi tidak banyak orang yang menghayati dan mengamalkannya. Saya kutip cerita itu sebagai berikut. Seorang biksu tua dan seorang samanera berada di sebuah pagoda di tepi sungai, sedang mengamati kapal yang berlalu lalang. Tahukah, sejak dulu sampai sekarang, jumlah kapal yang berlalu lalang di sungai ini ada berapa? Sangat banyak. Tidak banyak. Jelas banyak sekali. Mengapa dikatakan tidak banyak? Hanya harta dan tahta. Maksud cerita ini bahwa kebanyakan dari kita adalah orang awam yang terombang-ambing di lautan harta dan tahta yang samsara. Siapakah yang sungguh bisa menyadari hakikat upeksa? Siapakah yang sungguh bisa merelakan itu semua? Siapakah yang sungguh tidak tergiur oleh harta dan tahta? Kita sadar bahwa harta dan tahta memang bisa menjerumuskan banyak orang. Untuk itu, bukan saja jangan mengejar harta dan tahta, hendaknya harus berusaha menjauhi lingkungan yang berkaitan dengan harta dan tahta. Namun, fondasi pendirian umat manusia terlalu lemah. Begitu ketemu kesempatan meraih harta dan tahta, langsung timbul keserakahan dan mengejarnya. Sama sekali tidak dapat menahan godaan dari harta dan tahta. Sudah punya nama, ingin nama yang lebih besar. Sudah punya kekayaan, ingin kekayaan yang lebih banyak. Makin banyak makin bagus, sampai mati pun tak pernah berhenti mengejar. Setelah banyak memiliki harta dan tahta, dirinya pun menjadi lupa daratan. Lupa akan tujuan sebenarnya. Mempelajari Buddha Dharma untuk menuntaskan samsara. Biksu Bianrong pernah berkata, manusia harus menjaga diri untuk tidak mengejar harta dan tahta. Jangan berusaha mencari koneksi ke arah tersebut. Perjelaslah perbuatan lewat kacamata karma. Beribadahlah dengan sepenuh hati. Kalimat ini sangat biasa, tidak mencolok, kesannya tak bernilai, sehingga mudah diabaikan orang. Tapi, di dunia ini, berapa orangkah yang sanggup melakukannya? Ada yang mengatakan, harta dan tahta merupakan 2 anak panah berbisa yang paling ganas di sepanjang jalan bagi orang yang mendalami Buddha Dharma. Sejak dulu, baik di negeri barat maupun negeri timur, sudah banyak satria dan cendekiawan yang roboh terkena anak panah ini karena terjerembab di lautan harta dan tahta. Mereka telah menyia-nyiakan jeripayah ibadahnya sepanjang kehidupan. Mereka hanya memiliki nilai hidup yang hampa dan diganti oleh nilai keserakahan dari harta dan tahta. Akhirnya, mereka harus terpuruk di alam samsara yang penuh penderitaan, sungguh menyesalkan. Banyak orang dalam mimpi pun bercita-cita untuk mendirikan vihara terbesar, universitas agama Buddha terbesar, perkumpulan sangha terbesar, lembaga sosial terbesar, dan persatuan agama Buddha terbesar. Semuanya yang terbesar di seluruh dunia. Juga bercita-cita menjadi biksu teragung, pimpinan tertinggi agama Buddha. Namun, akhirnya malah melupakan urusan samsara. Upaya beribadah berubah menjadi cara dan alasan untuk mengejar harta dan tahta. Itulah sebabnya saya dengan tegas merelakan semuanya dan mengasingkan diri di tempat penyepian. Menurut saya, yang memenangkan pengakuan dan tepuk tangan di alam fana sama sekali tidak pantas diperhitungkan di alam surga.